Halo semua, balik lagi barengan saya Iksan. Ya, setelah kemarin saya udah buatin video unboxing dan juga tips dan trik untuk settingan apa aja yang bisa kalian lakukan di smartphone Poco X3 GT ini. Nah, di video kali ini adalah video yang saya rasa kalian udah banyak yang nunggu-nunggu nih, yaitu video nyiksa soal smartphone Poco X3 GT ini. Nah, seperti di video nyiksa yang sudah saya sering buat nih guys ya, di sini saya juga sudah menyiapkan sekitar kurang lebih ada 6 buah aplikasi game yang bakal kita coba mainkan di smartphone Poco X3 GT-nya ini. Mulai dari game yang paling ringan hingga yang paling berat. Dan kalau kalian bisa lihat di sini udah ada game Genshin Impact yang pastinya adalah game yang paling berat yang ada saat ini. Dan di sini saya selalu menggunakan game-game yang memang familiar atau yang umum sering dimainkan di sebuah smartphone. Kayak gitu ya guys ya. Jadi biar nggak terlalu aneh-aneh gitu ya. Jadi kalian juga tahu feel-nya seperti apa. Nah, rule-nya seperti biasa nih guys, saya bakal coba mainin gamenya sambil merekam layarnya. Jadi saya bakal coba sambil aktifin fitur screen recordernya. Jadi biar kita sekaligus lihat seperti apa performa dari chipset Dimensity 1100 yang disematkan di smartphone Poco X3 GT ini. Nah, untuk disclaimer sedikit ya guys ya, kalau smartphone Poco X3 GT yang saya punya ini adalah varian RAM yang tertinggi ya, yaitu varian RAM 8GB dengan memori internalnya sebesar 256 GB. Dan kalau kalian mau beli dengan seri yang tertinggi ini, kalian mungkin bisa merogoh kocek sekitar 4,599 juta kayak gitu guys. Jadi ini di harga segitu kalian bisa mendapatkan chipset terbaru dari MediaTek. Saya rasa ini bukan masalah besar ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian memang butuh sebuah smartphone yang punya performa tinggi dan juga punya teknologi yang terbaru, saya rasa Poco X3 GT ini memang bisa kalian pilih sebagai rekomendasi sebuah smartphone. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi nih guys ya, saya coba kasih lihat dulu ke kalian soal multi-touch yang bisa kita masukkan atau kita input di dalam layarnya ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini saya baru download multi-touch testernya. Kita lihat apakah smartphone Poco X3 GT ini sudah support dengan 10 sentuhan layar. Kita lihat ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 5 terbaca ya, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini bisa ya, 10 jari, jadi kalian bisa lakukan di smartphone atau di layar smartphone Poco X3 GT ini. Jadi nggak ada masalah dengan sentuhan 10 jarinya. Kemudian di sini sebelum saya mainkan gamenya, di sini saya mau coba kasih lihat ke kalian soal kapasitas daya baterainya. Nah, di sini di awal sebelum kita mainkan ini kapasitas baterainya berada di sekitar 71%. Dan memang sengaja nggak saya fullkan ya atau 100% ini biar kita melihat seperti apa optimalisasi baterainya saat kita gunain untuk bermain game. Dan sedikit informasi nih guys, kalau di sini atau di video nyiksa kali ini fitur turbo mode turbo gamenya ya, saya matikan nih guys. Jadi saya nggak aktifin fitur game turbonya, biar kita lihat seperti apa performanya apabila kita nggak mengaktifkan game turbonya. Sebab kalau kita aktifkan, biasanya kalau kita nggak close gamenya atau kita langsung minimize seperti ini ya, recent apps-nya itu pasti ada aja yang di kill kayak gitu guys. Jadi kita biar tahu sampai di mana performanya smartphone ini kalau kita bermain game tanpa menggunakan fitur game turbonya. Nah, di sini juga sebelumnya saya mau kasih lihat ke kalian untuk settingan screen recordernya nih guys ya. Kita coba cek sebentar. Oke. Nah, ini kita lihat ya, untuk settingan screen recorder atau rekam layar bawaannya ini ada di resolusi tertinggi yaitu Full HD+, dan kualitas videonya ini ada di 16 Mbps. Nah, ini sepertinya ini kualitas yang medium, tapi karena berhubung di sini ada yang hingga 60 Mbps nih guys, saya bakal coba di 50 Mbps supaya kita bisa lihat ya yang paling optimalnya. Karena kalau yang paling maksimal kayaknya bakalan terlalu berat nih guys. Jadi saya rasa untuk 50 Mbps ini udah saya rasa cukup, karena bakalan memori internalnya nanti bakal kemakan cukup banyak gitu guys. Nah, di sini saya set di 50 Mbps untuk kualitas videonya, untuk orientasinya saya buat otomatis, dan untuk laju bingkainya guys saya coba buat di set di 30 fps. Nah, kemudian untuk refresh rate layarnya ini akan saya rubah dan saya lock di 120 Hz nih guys. Karena di sini saya masih menggunakan rasio layar 60 Hz dan di sini saya bakal setting di 120 Hz.
Dan oke, saya rasa semuanya sudah siap untuk kita coba buat main gamenya. Tapi sebelum itu saya mau kasih lihat dulu ya ke kalian soal temperatur body dari smartphone-nya sebelum kita pakai buat main game atau kita nyiksa. Nah, di sini untuk di bagian atasnya ini sekitar 35 lah ya. 35 derajat, di bagian bawah ini sekitar 34 ya, saya bisa bilang 35 lah ya. Sama di bagian belakang sini 35 juga ya. Di bagian bawah ini juga sama sekitar 34 derajat. Jadi hampir rata di suhunya tuh di kisaran 35 derajat Celcius. Nah, nanti setelah kita main game, setiap kita selesai bermain satu buah game, kita bakal cek lagi suhunya dan kita bakal cek lagi kapasitas daya baterainya seperti itu. Nah, cuman di sini formatnya agak berbeda dari biasanya nih guys. Kalau biasanya saya selalu memulai gamenya itu dari game Mobile Legends, tapi di sini saya bakal coba mulai bermain dengan game Genshin Impact terlebih dahulu ya. Saya bakal main sekitar 10-15 menit sambil merekam layar. Supaya apa, nanti di terakhir biar kita lihat apakah akan terjadi ghost touch atau touch delay. Karena pastinya suhunya ini akan mengalami peningkatan gitu guys ya. Karena biasanya kalau udah mulai agak panas, sebuah atau smartphone itu biasanya memunculkan trouble-troublenya seperti itu. Tapi kita lihat nanti ya, apakah trouble-nya itu akan muncul di smartphone Poco X3 GT ini. By the way, mohon maaf ya guys ya, kalau ini intronya tuh agak terlalu lama, karena saya memang harus perlu menjelaskan ke kalian, supaya kalian mengerti rule dari video nyiksa kali ini. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita coba langsung lihat ya untuk game Genshin Impact ini. Dan kita lihat nih guys ya, kita tunggu gimana loadingnya. Oh ya, sebentar guys, saya ada yang kelupaan ya. Kalau saya di sini saya coba buat clear recent apps-nya dulu ya. Di sini saya mau clearin dulu. Saya bakal aktifin baterai status aja di sini ya di recent apps-nya supaya saya bisa langsung ngecek kapasitas daya baterainya yang tersisa. Dan di sini saya langsung buka game Genshin Impact-nya dan kita lihat seberapa cepat ya loading game Genshin Impact-nya ini. Karena biasanya kalian tuh selalu nanya gitu ya, Bang, kenapa loading gamenya itu selalu di skip? Ini bakal saya nggak skip ya untuk loading game Genshin Impact-nya. Ini kalian bisa lihat sendiri dan kalian nilai sendiri ya seberapa cepat loading gamenya di game Genshin Impact ini. Oke, ini kelihatannya cepet ya untuk loadingnya. Coba nanti kita lihat masuknya ini seperti apa. Oh ya, ini saya juga lupa ya sekaligus untuk kasih lihat ke kalian kalau saya bakal setting untuk volumenya di kisaran 60 atau 50% dan tingkat kecerahannya atau brightness-nya ini sekitar 50% aja saya rasa cukup. Oke, kayak gitu guys. Jadi mohon maaf ada yang ketinggal ya. Nah, ini kalian bisa nilai sendiri ya. Dan kalian lihat barusan ini loading in game Genshin Impact ini cepet banget guys. Bahkan menurut saya terlalu cepet ya untuk loadingnya. Dan kita coba cek sebelum mulai bermain game Genshin Impact-nya, settingan grafis yang bisa kita dapetin di smartphone ini. Ya, defaultnya itu bisa menengah nih guys. Berarti kalau gitu kita langsung push aja ya di tertinggi. Oke, 60 fps nih guys. Nah, oke ya. Jadi udah kita set di tertinggi 60 fps dan kita bakal lihat ya seperti apa performanya. Dan dengan begitu kita langsung aktifin aja ini fitur perekam layarnya atau screen recordernya nih guys. Kita play. Dan ya, ini udah muncul ya di bagian sini dan kita langsung mainkan aja nih guys. Oke, di sini kita lanjutin misinya dulu ya. Lanjutkan misi untuk mencari apapun ya. Oke. Ini bakal saya mainin sekitar 10 atau 15 menit nih guys. Dan oke, kalau kalian bisa lihat ya di sini itu grafiknya benar-benar bagus karena GPU yang dipakai dari smartphone ini juga baru ya guys, GPU Mali G77 kalau nggak salah. Dan itu memang saya juga baru dengar untuk GPU-nya itu. Oke, ini kita bakal mainin ya. Sekitar 10-15 menit lagi nanti kita cek seperti apa performanya dan hasil screen recordernya seperti apa guys tentunya. Oke, tapi secara look atau impresi pertama saya ya menggunakan smartphone ini di settingan highest 60 fps ini bener-bener bagus banget guys ya. Tampilannya ini jernih banget, tuh tajam dan detail sekali untuk beberapa
objek yang dirender di smartphone ini. Nah, ini kalian bisa lihat ini bener-bener rapi banget, dan kalian bisa lihat tuh motion blurnya aja nggak terlalu kelihatan kayak lagi ngegeser-geser gitu guys. Tuh, aduh nice banget nih. Kita langsung mendapatkan musuh ya. Oke. Sejauh ini saya belum nemuin lag ya. Baru sekitar mungkin 2 menit saya main. Masih lancar. Oke, ini musuhnya juga gampang banget ya. Masih ecek-ecek. Oke. Oke, jadi guys ini udah hampir sekitar 15 menit ya. Saya akan coba selesaikan pertarungan ini. Nanti kita lihat ya berapa persen daya baterai yang digunakan smartphone ini. Kalau kita pakai main game Genshin Impact di settingan paling tinggi ya guys, sambil merekam layar gameplaynya. Ya, dan sejauh ini guys, bener-bener feel buat main game Genshin Impact ini enak banget loh. Dan bahkan kalau boleh jujur, dengan performanya Poco F3 yang menggunakan chipset Snapdragon 870 kemarin, saya ngerasa ini jauh lebih baik ketimbang Poco F3-nya nih guys. Tapi ini pendapat saya, karena pendapat itu bisa berbeda-beda, atau pengalaman orang-orang tuh bisa berbeda-beda guys. Nah nih saya agak takjub sih dengan performanya Poco X3 GT ini. Sama sekali jarang sekali terjadi frame drop nih guys. Nanti kita coba cek lihat hasil ininya ya, screen recordernya apakah lancar sama lancarnya ketika kita mainin gamenya, atau ada lag-lagnya atau ada frame dropnya. Oh di sini. Saya nyari-nyariin nggak ketemu guys. Oke, ini udah sekitar 15 menit jadinya guys ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri untuk screen recordernya udah menunjukkan waktu 15 menit 36 detik. Kita stop aja ya. Dan kita coba close nih guys. Sebentar. Kita stop dan kita langsung close aja ke lobby ya. Nah, ini langsung kita cek untuk suhu smartphone-nya nih. Nah, di awal tadi kita cek 35 derajat ya guys ya, dan kalau kita lihat sekarang ini suhunya langsung naik drastis ke 45 derajat Celcius. Dan di bagian bawah ini kalian bisa lihat ya. Nah, ini naik juga ke 40 derajat ya, di kisaran segitu. Nah, kalian bisa lihat di bagian belakangnya ini kalian bisa cek sendiri nih guys. Nah, ini di bagian belakang cukup rendah ya ketimbang di bagian depan. Ini saya agak terkejut sih. Di bagian depan tadi bisa 45 derajat, tapi di bagian belakang hanya sekitaran 43 derajat. Nah, di bagian bawah sini juga di kisaran 40 derajat Celcius aja. Nah, memang guys, feel yang saya rasa itu memang agak terasa hangat di bagian atas kiri, di bagian atas layarnya nih ya, tepatnya di bagian kontrol movementnya ini. Nah, sekarang kita coba cek untuk kapasitas baterainya yang di awal tadi 71%. Sekarang kita lihat menjadi berapa persen nih guys. Oke, berkurang sekitar 7% untuk dimainkan game Genshin Impact di settingan tertinggi 60 fps selama 15 menit. Dan menurut saya ini cukup bisa dibilang ya cukup hemat ya, karena kita menggunakan performa yang paling tinggi juga. Dan ingat sekali lagi, ini game turbonya saya matikan ya guys ya, jadi nggak pakai game turbo sama sekali. Nah, sekarang kita cek untuk hasil perekaman layarnya smartphone ini ketika dipakai main game Genshin Impact tadi. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk hasil perekaman layarnya tadi ini selama 15 menit
memakan konsumsi memori internal sebanyak 5,9 GB atau hampir sekitar 6 GB. Benar-benar 4 kali lipat dari yang biasanya nih guys ya, karena biasanya tuh saya pakai di kualitas video 16 Mbps saja. Tapi tadi kita set di 50 Mbps yang udah pasti bakalan gede banget filenya. Nah, kita cek ya sekarang hasilnya seperti apa nih, kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa nilai sendiri guys. Oke, kita coba ya rotate dulu nih supaya bisa lebih jelas terlihat. Oke. Nah, ini kita coba cek ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri guys. Gambarnya bagus banget kan? Nah, ini jernih dan aman tanpa ada lagging. Nah, ini kita coba lagi cari ya, sambil battle ya. Yang agak cukup crowded tadi, banyak angin-anginnya. Oke. Nah, kalian bisa lihat tuh. Ini di awal-awal tadi ya. Ini di awal-awal tadi sekitar 2 menit atau 3 menit kita record. Sekarang coba kita majuin ke tengah-tengah ya. Nah, ini masih lancar dan hasilnya masih cukup bagus. Nah. Oke, nah itu ada sedikit frame drop ya. Ada sedikit lagging tadi di hasil perekaman layarnya, tapi nggak masalah, sedikit aja jedanya. Kemudian kita cek di bagian lain nih guys ya, di bagian terakhir tadi ketika kita battle. Oke, di bagian ini. Nah, setelah hampir sekitar 15 menit saya pakai main tadi ya, dan kualitasnya sama sekali nggak ada penurunan menurut saya guys ya. Walaupun memang nggak bisa selancar mungkin ya guys, tapi ini benar-benar udah minim banget frame drop saat kita pakai main di settingan tertinggi 60 fps nya. Jadi luar biasa banget ya Poco X3 GT ini ketika kita gunain main Genshin Impact di settingan 60 fps ini udah sangat playable banget. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke game yang berikutnya nih guys ya. Jadi saya anggap untuk dipakai main game Genshin Impact ini di settingan tertinggi yang terutama sambil merekam layar ini lancar banget. Dan sekali lagi tanpa game turbonya berjalan nih guys. Nah, sekarang kita lanjut buat main game selanjutnya, yaitu adalah game tadi, lupa. Game PUBG Mobile nih guys ya. Kita coba tes game PUBG Mobile selama 1 match aja nih. Oke, sekarang kita udah masuk dan sambil nunggu pesawat datang ya, atau kita naik pesawat, ini kita cek-cek dulu settingannya nih guys ya. Nah, ini settingan grafis yang bisa kita dapetin di smartphone ini, yaitu tertinggi adalah SDR Ultra nih guys ya. Wah, bukan kaleng-kaleng lagi. Meskipun yang ekstrim belum terunlock, saya rasa di SDR Ultra ini udah bisa ngasih pengalaman bermain yang cukup baik. Jadi di sini saya bakal coba tes di SDR Ultra di settingan yang realistik nih guys ya. Jadi benar-benar atau mungkin soft lah ya, biar agak enak juga dilihatnya. Oke, jadi di sini saya pakai di SDR Ultra di yang soft. Oke ya, jadi udah saya setting dan kita coba mainkan nih guys ya. Nanti saya bakal coba mulai screen recordernya waktu kita naik pesawat. Dan oh ya, nih giroskopnya kalian bisa lihat sendiri ya, udah bukan masalah lagi di smartphone ini, udah lancar banget dan nggak ada delay menurut saya. Nah, ini udah mulai naik pesawat, kita mulai aja screen recordernya dan kita lanjut main ya guys ya. Nah, kita lanjut main selama 1 match. Jadi mati cepet atau enggak kita langsung udahin aja, karena biar nggak terlalu kelamaan juga nih videonya. Oke, ini saya rasa di settingan SDR Ultra ini bener-bener cakep banget ya. Tuh, mulus, dan kita unfollow aja. Kita ini solo ya guys, kita main solo aja. Kita turun di Gatka mungkin. Kita lompat. Oke, kita langsung luncur ke Gatka supaya kita bisa cepat mengkill-kill ya guys. Semoga musuhnya kali ini bisa bot semua ya guys, karena indah akan kalau bisa chicken dinner ya, lagi video kayak gini. Oke, ini kita sedang meluncur ke Gatka, semoga sampai, dan harusnya sampai sih. Oke, ini di bawah kita ternyata Gatkanya. Oke. Wait. Oke, jadi di pakai terjun ini juga aman lah ya. Lancar, nggak ada kendala apapun. Smooth gitu guys. Oke.
Kita looting dulu nih ya. Mantap. Kayak ada yang ngikutin nih guys. Gak kena. Nah, ini ya sekali lagi saya kasih lihat ke kalian untuk giroskopnya nih bener-bener lancar, nggak ada delay sama sekali nih guys. Jadi kalau kalian mau beli smartphone buat main PUBG, saya rasa ini udah bukan kendala lagi ya. Oke, jadi ke sini udah hampir sekitar 10 menit saya main game PUBG Mobile, dan sejauh ini saya nggak ngerasain masalah sama sekali di game ini guys. Bener-bener lancar dan nyaman banget dipakai main. Ini di settingan HDR Ultra ya guys ya, dan sambil merekam layarnya, dan ini luar biasa banget nih. Kalau kalian bisa lihat sambil naik vehicle kayak gini aja juga tuh aman dan lancar banget guys, nggak ada masalah sama sekali. Nah, cuman masalahnya ada di temen aja nih ya, bawa motornya nggak bener. Tapi beneran deh, ini settingan di HDR Ultra ini udah bagus banget, cakep lah. Jadi kalian nggak perlu lagi yang namanya pakai config itu guys. Jadi udah bisa HDR Ultra secara langsung di HP ini. Saya rasa sih untuk HDR Extreme tinggal masalah software aja ya, tinggal nunggu update aja supaya bisa dapat settingan HDR Extreme. Dan dengan chipset Dimensity 1100 ini memang saya rasa udah cukup luar biasa banget nih guys ya kalau buat dipakai ngegame. Kayak overpower sih rasanya di harga 4,5 juta ini. Nah, sialan guys. Gak fokus ya, akhirnya saya mati sendirian ya. Kita lihat coba. Ini udah hampir sekitar 21 menit ya saya mainin game PUBG Mobile-nya. Sekarang kita tinggalin aja ya temennya, biarin kita main sendirian. Tadi saya terlalu fokus naik baginya itu ya, naik mobil. Kita stop dan kita tinggalin aja temennya nih guys. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke lobby dulu ya, dan kita cek dulu untuk suhu atau temperatur smartphone-nya. Nah, ini untuk suhu di bagian layar ini udah mulai agak turun sedikit ya, dari 45 derajat ke 44 atau 43 derajat. Di bagian bawah di sini masih stay di kisaran 40 derajat ya. Di sini kelihatannya 39 dan 40. Di bagian belakang sini ini masih di kisaran 42 derajat Celcius. Bagian bawah ini juga masih di kisaran 39 derajat Celcius aja nih guys. Jadi untuk suhu maksimal yang tercatat sampai detik ini di kisaran 45 derajat tadi ya guys ya, waktu kita main game Genshin Impact. Nah, sekarang kita cek untuk kapasitas daya baterainya nih. Setelah tadi kita main game Genshin Impact berkurang hingga 7% ya, tersisa 64%. Sekarang kita cek selama 21 menit main game PUBG Mobile di settingan HDR Ultra berkurang berapa persen nih guys. Kita cek. Ya, sekitar 7% lagi guys berkurangnya dipakai main game PUBG Mobile di settingan tadi selama 21 menit. Nah, sekarang kita cek untuk hasil perekaman layarnya nih guys ya. Seperti apa, apakah lancar atau ada kendalanya nih guys. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Selama 21 menit tadi merecord layarnya ini berkurang 8 GB untuk memori internal atau penyimpanannya. Ini memang luar biasa besar sekali ya guys. Dan sekarang kita cek untuk hasil perekaman layarnya. Nah, ini kita langsung skip aja ya ke bagian waktu kita naik mobil atau naik motor tadi. Ini sorry banget guys, tadi saya malah mati itu udah agak kurang fokus malah. Saya kira itu batu, malah mau tak tembak ragu-ragu guys. Nah, ini tadi naik mobil ya, naik motor. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri waktu kita naik kendaraan atau vehicle. Nah, ini lancar banget ya, nggak ada masalah sama sekali kelihatannya di sini. Dan ini gambarnya benar-benar tajam banget. Satu lagi guys yang perlu kalian notice ya, walaupun Poco X3 GT ini nggak pakai layar Super AMOLED, saya cukup salut dengan hasil kualitas warna dan gambar dari layar panel IPS-nya Poco X3 GT ini. Benar-benar saya nggak nyesel ya kalau kalian beli smartphone ini, atau saya nggak
merasa apa ya, kecewa gitu guys dengan kualitas layarnya yang walaupun hanya menggunakan layar IPS ini. Bahkan kalau menurut saya pribadi ya guys, kalau boleh jujur, kalau diadu dengan panel layar Super AMOLED-nya Redmi Note 10S atau Redmi Note 10, saya mending pilih Poco X3 GT ini untuk panel layar IPS-nya nih guys. Yaitu pendapat saya, karena pendapat itu bisa berbeda-beda. Dan oke, ini untuk hasil kualitas perekaman layar dari PUBG Mobile ini lancar-lancar aja guys. Dan kita langsung lanjut ke game yang berikutnya, yaitu game apa nih? Sorry, kita lanjut ke game Free Fire tentunya ya. Kita langsung mainkan aja. Oke, jadi guys, sekarang kita udah masuk ke dalam game Free Fire-nya, dan kita cek dulu ya sebelum kita mainkan gamenya, ini settingan grafis yang bisa kita dapetin di game Free Fire ini. Udah pasti ya, game Free Fire ini pasti kita bisa dapetin settingan ultra dan high. Dan untuk shadow-nya kita on kan, untuk filter kita taruh di terang, lalu untuk FPS kita set di high ya, supaya kita bisa memaksimalkan. Kita auto scale kita off kan supaya kita bisa pantang terus di settingan tertingginya. Oke, itu aja yang bisa kita set di settingan game Free Fire, dan kita langsung aja masuk ke dalam gameplaynya nih guys. Oke, sekarang kita udah naik pesawat dan kita langsung play aja ini untuk screen recordernya nih guys. Kita lihat ya seperti apa performanya nanti setelah kita main game Free Fire ini. Oke, mudah-mudahan ini nggak langsung mati ya, karena saya biasanya kalau main Free Fire itu cepet matinya guys. Oke, kita turun di mana ya? Paling enak tempatnya seperti kita loncat di sini aja nih ya, di tengah-tengah Pulau Jawa. Lompat sekarang, mantap. Oke, kita fall dan kita accelerate nih guys. Ya, ternyata banyak yang turun di situ guys. Semoga nggak langsung mati nih. Oke, terjun payung. Dan sejauh ini gambarnya masih aman, nyaman, dan bagus ya. Looknya tajam. Saya salut banget bener-bener dengan tampilan grafis dari HP ini guys. Oke, ini kita coba main sambil naik kendaraan nih guys ya. Nah ini grafiknya juga mulus banget ya guys, smooth, nggak ada masalah. Pakai main Free Fire di settingan tertinggi gini. Tuh. Dan ya, karena dual speakernya si Poco X3 GT ini, feel bermain itu dengan speakernya ini benar-benar udah luar biasa banget nih guys. Beberapa kali step itu walaupun musuhnya jauh masih agak kedengeran nih guys ya. Oke. Naik mobil monster guys. Ngeng. Gokil sih, mobil baru nih kayaknya nih. Baru lihat. Oke, kita lanjut perjalanan menggunakan mobil truk monster ini ya guys ya. Kita muter-muter cari musuh nih guys. Ini mobilnya lucu sih. Ini bener deh, dari tadi saya belum ketemu musuh guys. Masa iya saya sendirian di sini? Ya, kita coba ke arah yang kuning-kuning lagi ya. Siapa tahu rame.
Oke, belum ketemu musuh guys dari tadi guys. Bener-bener sepi nih ya. Tahu musuhnya kemana nih. Udah diderin padahal pakai mobil gede kayak gini. Gak kelihatan apa, nggak ada yang nembakin sama sekali guys. Nah ini baru ada musuhnya nih guys. Ah, kalah guys. Sial, gila dia pakai PS4 juga kayaknya, nggak mati-mati guys. Sorry. Oke, nggak masalah ya. Ini kita udah main game Free Fire selama 13 menit nih. Kita stop dulu ya. Dan kita langsung lanjut ke lobby untuk ngelihat berapa kapasitas daya baterai yang kepake. Ini kita cek dulu kapasitas daya baterainya ya. Dari 57% sekarang berkurang sekitar 6%. Berarti sekitar 14 menit atau 13 menit tadi kita main game Free Fire, ini cuman berkurang sekitar 6% aja. Nah, berikutnya kita cek untuk suhu daya smartphone ini, suhu dari temperatur smartphone-nya. Ini masih stay di kisaran 42 dan 43 derajat ya di bagian layar atasnya. Di bagian bawah ini di kisaran 39 derajat, masih cukup mirip-mirip ya dari yang sebelumnya. Di bagian atas ini sekitar 42 dan 42 derajat stay-nya. Di bagian bawah ini hanya di kisaran 39 dan 38 derajat aja nih guys. Dan saya bisa bilang ini masih cukup terasa aman ya ketika kita pakai main game kayak gini. Kecuali tadi ya memang agak sedikit kerasa panas waktu kita main di awal game Genshin Impact tadi. Ya menurut saya itu wajar ya guys, karena kita push di settingan tertinggi 60 fps sambil merekam layarnya. Nah, sekarang kita cek untuk hasil perekaman layarnya di game Free Fire tadi guys. Nah, kita cek ya. Nah, selama kita main selama 13.52 detik atau bisa kita genapin 14 menit ya. Ini berkurang untuk penyimpanan daya baterai, daya memori internalnya maksud saya guys. Ini sekitar 5,2 GB. Ini dalam waktu sekitar 14 menit aja, dan untuk hasilnya itu seperti ini guys. Nah, saya rasa sih aman ya. Game PUBG Mobile dan Genshin Impact aja bisa aman dan lancar-lancar aja. Apalagi game Free Fire kayak gini. Nah, kalau kalian bisa lihat tuh, nggak ada masalah dalam rendering objeknya, dan nggak ada frame drop sama sekali sejauh saya main game Free Fire tadi. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Oke. Ya, kita langsung aja ke game yang berikutnya ya guys ya, ke game Mobile Legend. Dan ya benar-benar ke game Mobile Legend ya, dan kita lihat seperti apa performa layarnya ketika kita mainin game Mobile Legend. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam lobby game Mobile Legends nih guys, dan kita cek untuk settingan grafisnya. Ya, ini kita bisa set di settingan grafis HFR Ultra nih guys ya, dan kita sekarang set di settingan rata kanan ya, tanpa filter buta warna tentunya karena saya nggak buta warna juga. Dan kita coba play ya guys ya, kita mainin satu match di game ranked. Kita lihat performanya seperti apa ketika kita mainin game Mobile Legends ini. Dan ya sedikit cerita aja guys ya, kenapa saya taruh game Mobile Legends ini di akhir. Karena game Mobile Legends ini lebih banyak menggunakan sentuhan daripada geser movement seperti itu ya guys ya. Karena kita selalu pencet tombol attack-nya itu ya untuk menyerang, dan saya rasa itu cocok banget kita taruh di terakhir supaya kita lihat apakah setelah kita pakai beberapa jam untuk bermain game, sentuhannya itu akan berkurang sensitivitasnya. Seperti itu guys, jadi alasan saya taruh game Mobile Legends di akhir pertandingan ini atau di akhir video nyiksa kali ini kayak gitu guys. Dan seperti biasa, ini adalah hero favorit saya adalah Saber, dan ya kita lihat aja seperti apa gameplaynya nanti guys. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam gameplaynya nih guys ya. Kita langsung start screen recordernya dan kita coba mainkan nih guys, seperti apa performanya. Oke, nah ini gambarnya lagi-lagi ya guys, saya cukup salut ya dengan Poco X3 GT ini yang bisa kasih tampilan grafis yang enak banget dilihat guys. Ini saya lupa untuk fix kontrolnya ya di posisi tetap karena biar enak
Oke. Ya. Ngomong-ngomong guys, harapan saya setiap kali buat video Nixa kayak gini, kalian itu bisa nonton ya, walaupun saya rasa kalian pasti skip ya, nggak mungkin kalian nonton full video ini, tapi kalian bisa nangkap gitu ya maksud dari tujuan saya bikin video ini. Nah, tujuan video ini saya buat itu adalah supaya kalian tahu gambarannya seperti apa nanti smartphone-nya kalau kalian beli HP ini buat main game. Kayak gitu ya guys ya, jadi saya harap kalian paham kenapa saya buat video Nixa kayak gini. Dan meskipun saya nggak bisa kasih tampilan atau nggak bisa kasih feel yang bagus ya guys, karena saya gameplaynya kurang bagus ya mungkin di beberapa game kayak misalkan PUBG Mobile, Free Fire tadi kayak gitu ya. Kalian mungkin harus bisa memaklumi karena saya bukan pro player kayak gitu guys. Jadi ya paling nggak saya bisa ngasih lihat ke kalian sekali lagi untuk tampilan grafik di gameplay gamenya kayak gitu. Dan oke. Sedikit kesimpulan awal ya dari saya sebelum kita akhiri video Nixa ini nanti. Ini sejauh saya mainin ini dari mulai game Genshin Impact tadi sampai di game ini guys ya. Saya tuh bener-bener serasa dimanjain banget nih guys sama smartphone Poco X3 GT-nya ini. Terus terang ya guys, dengan smartphone Poco di seri X sebelumnya seperti X3 NFC, X3 Pro, saya rasa ini yang terbaik guys. Karena saya nggak nemuin masalah yang ada di smartphone sebelumnya gitu. Dan ini ya sensitivitas sentuhnya juga masih lancar aja, nggak ada masalah guys. Jadi cukup playable banget buat kalian mainin game di smartphone ini. Dan ya, kalau kalian kemarin lihat instastory saya soal kecepatan ngecasnya HP ini guys. HP ini tuh daya baterainya kapasitasnya sebesar 5000 mAh dan dibekali fitur pengecasan daya cepat sampai 67 watt nih guys. Dan itu kenceng banget. Setengah jam bahkan 35 menit lah. Itu dari 0 bisa sampai ke 87% guys ngisi. Jadi luar biasa banget ya, buat ngecasnya juga ngebut, dipakai main game ngebut, dan ini benar-benar enak banget lah. Saya udah berapa banyak nih ngomong kalau HP ini benar-benar rekomendasi buat kalian beli nih guys. Karena memang seenak itu dipakai main. Oke, ini udah hampir sekitar 9 menit atau hampir 10 menit ya main game Mobile Legends, dan feel-nya benar-benar enak banget guys, sama sekali nggak ada masalah ya. Dan nanti kita lihat untuk hasil perekaman layarnya apakah lancar juga, dan saya rasa ini harusnya lancar nih guys. Dan ngomong-ngomong sorry ya, ini saya agak cupu kali ini main game Mobile Legends karena saya matinya 5, killnya baru 2, tapi nggak masalah ya karena saya selalu solo lane dari tadi. Oke, ini fix menang sih harusnya. Ayo dong, di hit dong itu turretnya. Astaga. Gagal deh. Oh, sip, menang guys. Ya, sekarang kita stop dulu ya untuk perekaman layarnya ini di 11 menit 40 detik. Kita back dulu ke lobby dan kita cek kapasitas daya baterainya dari 51% berkurang sekitar 5% aja nih guys ya. Jadi selama 11 menit tadi main Mobile Legends sambil merekam layarnya, ini berkurang hanya sekitar 5% aja. Dan kita cek untuk suhunya nih guys. Nah, ini 43 derajat dan 42 derajat masih stabil di kisaran segitu. Di bagian bawah 39 derajat. Di bagian belakangnya ini masih stay juga di kisaran 41 dan 40. Ya, 41 aja nih guys. Di bagian bawah ini masih juga stay di kisaran 38 dan 37 ya.
Jadi menurut saya untuk suhunya mulai kerasa stabil guys, jadi nggak ada lagi kecatat sampai melampaui 45 derajat tadi. Dan oke, sekarang kita cek untuk hasil perekaman layarnya tadi ya guys ya. Kita lihat apakah bagus atau malah ada masalah. Kita cek nih guys ya. Oke. Nah ini nggak ada masalah ya. Aman-aman aja. Oke, ini juga aman. Bahkan tadi saat kita buka folder atau file perekaman layarnya ini nggak ada masalah guys, karena biasanya tuh loadingnya agak cukup lama ya. Ini kita cek, ya aman sih guys, ini nggak ada masalah ya. Tuh kalau kalian mau lihat dengan jelasnya. Oke, lagi kita cek lagi, kita geser. Oke, nah ini bagian rame kayak gini juga masih aman-aman aja tuh guys. Nah tuh, saya ngulti juga masih bagus ya, tampilannya nggak ada masalah. Nah itu agak ngeframe dikit, tapi tetap masih playable menurut saya, nggak bisa dibilang masalah lah kayak gitu. Ya jadi saya rasa untuk dipakai main game Mobile Legends ini cukup aman banget. Dan tadi saya coba lupa ya buat ngasih lihat ke kalian kalau selama 11 menit merekam layar tadi ini berkurang 4,4 GB untuk memori internalnya. Nah sekarang kita tes untuk sensitivitas swipe-nya dipakai main Subway server nih guys. Kita cek ya apakah bagus atau enggak. Ya jadi guys saya ulang ya, main Subway servernya tadi ada kendala iklan nggak bisa saya close, agak menyebalkan. Dan kita coba tes sekali lagi nih guys ya untuk Subway servernya. Nah ini kalau kalian bisa lihat ini untuk sensitivitas sentuhannya ini masih kerasa smooth ya, nggak ada masalah menurut saya. Tuh masih cukup lancar guys dipakai main Subway server. Dan tentu saja dengan tampilan grafis yang cukup bagus nih guys. Masih lancar kan guys? Wish. Oke. Ups. Wow. Oke, ini masih lancar banget lah ya pakai main. Oh, sayang banget. Oke, saya rasa untuk main Subway server masih aman ya guys, nggak ada masalah. Kita back lagi. Sekarang kita tes main real drum nih guys. Untuk swipe tadi teruji masih nyaman ya. Ya, sekarang kita udah buka game real drumnya nih guys ya. Dan ya, kalian bisa lihat sendiri ya, untuk sensitivitas dari touch-nya ini masih cukup lancar ya, nggak ada delay. Tuh, masih enak banget ya, kalian bisa dengar. Nah, ketika tangan saya ngetuk layarnya ini bunyinya juga barengan sama kick drum ini guys. Jadi nggak ada masalah ya. Tuh. Jadi kalau kalian mau mainin game real drum di HP ini juga masih lancar aja, walaupun kalian udah mainin beberapa game yang udah saya mainkan tadi. Kayak gitu guys. Ya, jadi guys, setelah kita coba mainin beberapa game yang udah saya siapkan tadi di smartphone ini, hampir kurang lebih sekitar 2 jam, smartphone ini sama sekali nggak ngalamin penurunan performa nih guys ya. Bahkan di video ini saya sambil melakukan perekaman layarnya, dan kalian udah lihat sendiri ya, hasil perekaman layarnya pun juga cukup bagus buat kalian tonton. Nah, jadi di video kali ini saya melakukan video nyiksa di smartphone Poco X3 GT ini benar-benar tanpa mengaktifkan fitur game turbonya nih guys ya. Kalau kalian mau lihat sekali lagi, game turbonya di sini saya matikan guys. Nah nih,
Kalau kalian lihat di sini udah saya matikan seperti ini. Jadi sama sekali nggak aktif dari awal game Genshin Impact tadi. Nah, saya akan coba sedikit percobaan terakhir ya guys, buat ngetes apakah RAM-nya bisa menampung semua game yang udah kita mainkan tadi. Contoh di sini saya mau coba langsung buka di game Genshin Impact yang di awal tadi. Apakah ini mereload ulang atau bisa lanjut langsung di tampilan yang terakhir? Kita cek. Iya, ternyata dia mereload ulang nih guys ya. Jadi dia di kill ya, entah di kill entah karena memang RAM-nya penuh terpakai untuk membuka beberapa aplikasi tadi. Nah, sekarang kita coba aplikasi lain nih guys ya, seperti Mobile Legends nih. Seharusnya langsung ya untuk tampilannya muncul di bagian lobby. Sekarang kita cek. Nah, ini langsung malah kayak gini guys, jadi nggak mereload ulang, dan saya rasa ini cukup bagus banget. Paling nggak di sini membuktikan kalau di smartphone ini cukup baik dalam melakukan multitaskingnya. Jadi masih bisa ada yang terkontrol, nggak semua aplikasi terkill begitu saja di smartphone ini gitu guys. Tapi mungkin ini mempengaruhi dari fitur game turbonya yang saya matikan tadi. Nah, jadi kesimpulan saya di video kali ini soal smartphone Poco X3 GT ini, serius deh guys, kalau kalian butuh smartphone dengan range harga 4-5 jutaan, Poco X3 GT ini bisa kalian pertimbangkan buat kalian beli. Karena buat kalian yang mau menjadi seorang konten kreator gaming ya, atau kalian pengen jadi streamer gamer kayak gitu ya, saya rasa Poco X3 GT ini udah bisa banget memenuhi keinginan kalian tadi. Karena kalian bisa lihat ya, sambil merekam layar pun di gameplaynya nggak ada masalah. Di hasil perekaman layarnya juga lancar-lancar aja dan mulus-mulus aja nih guys. Dan saya rekomendasiin kalian ambil varian yang tertingginya karena menurut saya value to performance banget guys. Jadi ada harga, ada rupa kayak gitu guys maksud saya. Dan sekali lagi untuk tampilan layar dari Poco X3 GT ini juga nggak bisa dibilang remeh ya, walaupun panel layarnya IPS. Sejauh saya gunain tadi dan selama 3 hari ini saya pakai, layar IPS ini benar-benar diacungin jempol banget nih guys. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung aja di check out, dan linknya udah saya cantumin di kolom deskripsi. Ya, jadi guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya video nyiksa soal smartphone Poco X3 GT-nya ini. Dan sekali lagi, misalnya kalian masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan ragu untuk kalian tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan video nyiksa kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka dengan videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai bertemu lagi guys di video nyiksa berikutnya.